Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Advent bukanlah masa yang ringan disangga. Kalau gereja menawarkan kepada kita memasuki masa Advent, apa yang mau diangkat atau diarah oleh gereja pada umat beriman? Ada dua. Yang satu yang ringan-ringan, yaitu persiapan Natal. Karena Natal kita merayakan wiosan dalam Gusti Sang Almasih yang lahir, maka kita diajak untuk menata hati supaya ketika Tuhan Yesus hadir, kita siap dengan hati yang bersih, rindu dengan sungguh-sungguh, dan menyambutnya dengan sepenuh hati. Itu arti yang pertama. Tetapi yang mau diajarkan kepada gereja bukan hanya itu. Advent itu artinya menunggu, artinya kedatangan. Jadi menunggu kedatangan Sang Juru Selamat. Artinya apa? Ini bukan soal Natalan tanggal 25, bukan. Ini adalah ajakan supaya pada masa Advent, masa khusus, masa istimewa, kita diajak untuk menata hati dan diri, memperbarui hidup, nganyari urip, kapan-kapan yen panjenengan utawa aku kapundhut Gusti Allah. Loh, iki sing serem. Ya toh? Jadi Advent itu punya dua sisi. Persiapan wiosan dalam Gusti Yesus sing miyos, tetapi yang kedua adalah persiapan diri supaya kapanpun Allah akan memanggilku, aku siap Tuhan, aku merindukanmu, aku ingin bersatu dengan Engkau. Apa arti hidupku di dunia ini tanpa keselamatan yang berasal daripadamu? Maka konsekuensi pertobatan adalah sangatlah penting. Bukan karena Natal, tetapi supaya rutin masa Prapaskah, masa Advent itu menjadi kesempatan apa sih? Dua kali setahun kita merayakan pertobatan melalui perayaan sakramen tobat, tetapi di balik itu adalah pembaruan hidup. Pertobatan, metanoia, aku mau berbalik arah. Gitu kan? Dari mulon dari ngetan. Biar wis tak terangke bertobat kuwi ora maune ngulon njur mandeg ra ngulon meneh. Ning maune ngulon saiki malah ngetan berbalik arah. Maune boros njur ora ngirit. Ora maune boros njur awek memberi pada orang lain. Itu bertobat. Amin. Mau tadinya itu kata-katanya kasar, kalau bertobat itu bukan kemudian aku tidak berkata kasar lagi. Enggak, itu baru separuh, baru mandek. Berarti kata kasar. Tetapi kalau bertobat balik arah. Tadinya berkata kasar, sekarang selalu mengutip kitab suci. Nah, ya kan? Atau bercerita hal yang positif, yang membombong, yang memberi kekuatan, yang memberi pengharapan, dan seterusnya. Itu bertobat. Nah, Advent adalah persiapan kapan-kapan kalau Tuhan memanggil. Amin. Nah, terus minggu ini atau keempat minggu ini selalu ada dua tokoh penting pada persiapan Mesias datang. Anda bisa menyebut dua tokoh penting. Satu, apa? Kita sudah diceritakan selama Advent ini. Sebuah tokoh penting yang ketika menjelang Natal pasti muncul dalam bacaan. Satu, Yohanes. Dua, apa? Maria, Bunda Yesus dong. Ingat ya, kalau Advent itu kita diajak untuk merenungkan dua tokoh. Yang satu adalah Yohanes Pembaptis hari ini. Yang kedua nanti minggu keempat adalah tentang sosok Maria, ibu dalam Gusti Yesus. Selalu begitu. Yohanes kita tahu seorang tokoh eksentrik, tokoh aneh. Ketika kecil mulai remaja dia menghilang dari masyarakat, menghilang dari orang tua, mengguru di
suatu perguruan iman Yahudi. Ketika masanya sudah tiba, dia pergi dari perguruan itu dan kemudian mewartakan itu tadi. Nyentrik, eksentrik karena pakaiannya beluntang. Anda bisa membayangkan kan? Eksentrik ya. Kemudian makanannya dikasih nasi nggak mau. Saya nggak mau karena makanannya belalang dan madultan. Yo nyentrik to, yo larang saya ini to, dadak urip ning Gunung Kidul. Men mangan walang ning pelopor atau walang sing dipangan ya kan. Itu Yohanes. Dan kemudian kata-katanya menjadi begitu tajam. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ketika ada orang Farisi dan orang Saduki mendekat, langsung disapa loh, disantrap loh. Hei kamu orang beludak, hei kamu ular beludak, ini, gue kaget loh ya. Mau bertobat ya, langsung disantrap. Lihat Yohanes. Ada satu lagu anak-anak loh tentang Yohanes Pembaptis. Anda tahu? Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Simpir oleh sakar kuis, sepiro. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bisa nggak sih? Masih bisa. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sini ada sekolah minggu enggak? Yuk anak-anak ke sini yuk. Dengan nama Bos yuk, maju semua. Ya, harus. Semua nyanyi ya, aku nyanyi loh ya. Ayo. Suka-suka loh, ya kan? Ya, harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yuk. Oke, terus. Semua berdiri, kita berdiri ya, berdiri. Jadi ikuti gerakan Romagus. Begini, kalau dia harus makin bertambah ini, jadi ini. Ya harus makin bertambah ya, ku harus makin berkurang. Mana ya? Semua gerak lihat Romagus. Orang apa? Nenek ya apa? Ya. Harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan
mau mlokoe rapal ngono. Tabu anak-anak. Nah, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, lihatlah bahwa orang Israel itu percaya sebelum datangnya juru selamat akan didahului datangnya seorang nabi besar. Mereka memimpikan nabi besar itu mungkin Musa, mungkin Elia, atau nabi besar yang lain zaman dulu, untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias, bagi sang juru selamat datang. Nah, muncullah Yohanes. Karena Yohanes muncul, bahkan orang bertanya, engkaukah Mesias? Gitu kan? Apakah engkau yang kami tunggu? Dan Yohanes jujur, bukan aku. Sesudah aku akan datang orang yang jauh lebih besar daripadaku. Dan Yohanes mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi nek doro-doro kaya nek mulih saka tindakan kondur nek omah mbok numpak kereta atau tindak kemudian langsung duduk delosor. Tahu kan? Bisa bayangkan yang lincah cair rada cedek delosor. Terus batur-batur iki do nyedak membuka tali kasut. Membuka sepatunya. Dan Yohanes mendudukkan diri, dia yang datang sesudah aku membuka tali kasutnya pun tidak pantas. Jadi dia ini sosok yang maha tinggi. Dan ketika memang terjadi, ini Yohanes sedang top-topnya loh. Orang bahkan menyangka sebagai Mesias loh, orang sakti loh, orang antri untuk dipermandikan loh. Tetapi Yohanes sungguh-sungguh tahu siapa dia. Dengan rendah hati mewartakan, karena memang tugasnya mempersiapkan Mesias datang. Maka ketika orang datang kepadanya, Yohanes mengatakan, aku orang, bukan Yohanes, dia yang harus kamu cari. Bahkan muridnya yang tadinya setia pada Yohanes, ketika mendengar ada Mesias, lari loh. Domelu Mesias, dan Yohanes legowo, rela bahwa kehilangan murid. Karena memang Yohanes ingin mengutamakan Tuhan di dalam hidup. Amin. Nah, pesan dari firman hari ini adalah yang pertama, Advent itu pengharapan, itu menunggu, itu menantikan, itu rindu kedatangan seseorang yang sangat luar biasa yang kita merindukannya. Maka ciri Advent adalah sukacita. Ciri Advent itu orang per orang sarwa dilarang. Rasa dadak engko tak nyuwun pirsa Rama sik kepareng apa ora. Soale iki Advent. Ora ono sing dilarang ngomong Advent. Amin. Jangan membuat yang banyak loh. Sing mergo dikira mudeng iki Advent soalé engko jojor entuk. Arep ngijabke ya entuk. Arep sembahyangan memulih ya entuk. Ya. Karena ini sungguh-sungguh penantian penuh kerinduan. Kaya nek panjenengan iki ngenteni laire jabang bayi, mbok anake mbok putune kaya ngapa bungae. Wis goleke tukoke pakaian ning toko baru, ya kan? Terus disiapke kamare, kasure pakaiane, dibedhek iku lanang, wis tukoke pakaian-pakaian lanang, jebule laire wedok. Jadi seperti itulah Advent, kegembiraan. Nah, saudara-saudara, ini yang pertama. Maka menantikan dengan rindu dan gembira. Amin. Yang kedua, Advent berarti ya dandan kuwi mau bertobat nganyari urip. Karena Advent itu bukan hanya perayaan Natal, tapi Advent itu berkaitan dengan akhir hidup. Maka dandan urip sing becik nganyari urip. Maka Yohanes juga sangat marah ketika orang tidak serius. Hei kamu keturunan ular beludak, siapa yang dapat mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Nek mung sing basa-basi diketak. Wah, sabun-sabun Natal uripe ora genah wae kok. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Wah, gaya kok.
kami itu keturunan Abraham. Ayo, ya keturunan ini kan ngetokke nek kowe keturunan Abraham. Gusti Allah iso gawe sesuatu kuwi lho, keturunan Abraham. Ora butuh kowe, ngono lho. Keras iki keras iki. Coba lihat. Mereka mengatakan Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Maka bertobatlah. Gitu. Amin.